Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Moga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Moga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya, dan pastinya doa terbaik buat kawan semuanya agar dipermudah segala urusannya bekerja di negara manapun Anda berada, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah status orang lokal ini yang menceritakan nemu anak jagaan yang terpisah dari cecenya di sebuah taman, yang akhirnya situasi tersebut dijadikan sebuah status, dikirim ke grup-grup lopan, dan akhirnya ini diberitakan di situs online. Jadi bagaimana tentang ceritanya kawan-kawan? Silahkan simak videonya. Siapa tahu di antara mereka ini ada Cece Indonesia. Jadi tujuan kita adalah belajar dari setiap kasus. Tidak perlu marah-marah, atau mungkin Mbak yang ngerasa tidak perlu marah-marah juga ya. Intinya ya, kalau sudah mendengar, kalau sudah tahu kasusnya, berhati-hati ya. Karena sekali lagi, kalau kasus seperti ini dijadikan alasan untuk Anda menginterminate, yang semua alasan tersebut nanti dikirim ke imigrasi, bisa saja visa Anda ke depannya ini juga belum tentu bisa turun dengan mudah. Karena apa? Anda dianggap lalai jaga anak majikan. Udah, nggak usah lama-lama, nggak usah basa-basi, ini adalah ceritanya. Anak di sini kalau selepas pulang sekolah biasanya ini sore main ke taman, itu adalah hal biasa. Bagi kita ini memang suatu kerjaan ya, kerjaan yang banyak dijalankan oleh kawan-kawan ketika waktu sore membawa anak jagaan kita jalan-jalan. Ya, sekedar untuk main dan sekedar untuk dia membuat dia lelah, kemudian nanti pulang ke rumah bisa tidur. Jadi ada majikan yang mengharuskan PRT-nya dan juga anaknya ini jalan-jalan ke taman untuk melakukan aktivitas setelah dia sekolah ataupun setelah dia tidur ya. Itu juga ada. Nah, kemarin ada Cece dan juga anak jagaannya umur 3 kalau nggak sampai 4 tahun. Selepas pulang sekolah, mereka ini menuju ke sebuah taman Hongkong Zoological dan Botanical Garden. Ini di daerah sentral sana. Jadi Mbak E ini dan juga majikannya tinggalnya di sentral. Jadi dia memilih taman yang dekat sentral sana. Atau Kasaman nggak paham, mungkin ini dia tamannya. Oke, setelah mereka ini jalan-jalan, akhirnya kan anaknya ini memakai baju warna biru dan membawa skuter kan kawan. Jadi anaknya ini main skuter, cecenya kemudian di belakang. Nah, di saat itulah cecenya ini tidak memperhatikan anaknya ketika anaknya ini bermain skuter sendiri, jalan sendiri. Jadi tidak mengikuti kawan-kawan. Sehingga ketika si anak ini jalan sendiri tidak mengikuti Cece, akhirnya agak jauh si anak ini menengok ke belakang dan Cecenya tidak ada kan kawan. Nah, saat itulah dia menangis di taman tersebut. Karena anaknya itu menangis sendiri, tidak ada orang tua, dan di situ juga ada orang lokal yang sedang jalan-jalan juga di taman. Akhirnya orang lokal tersebut itu menanyakan kepada anak kecil tadi, "Kenapa kamu menangis? Apakah orang tua kamu memarahi kamu?" Akhirnya si anak kecil ini bilang kalau cecenya dia ini tidak ada. Cecenya dia ini tidak memperhatikan dia. Jadi aku sedang mencari Cece. Akhirnya orang lokal ini bersama anak kecil mencari Cece, muter-muter kawan-kawan. Setelah muter-muter mencari Cecenya, kemudian ada segerombolan Cece yang sedang ngobrol. Di saat itulah anak kecil ini ditanyain, apakah gerombolan Cece
gerombolan para cece itu ada cece kamu? Jawabannya anak kecil itu ada, itu ceceku. Akhirnya didatangilah cece tersebut bersama teman-temannya. Ya, setelah itu akhirnya sudah anaknya ketemu dan berterima kasih, dan akhirnya orang yang menemukan itu akhirnya melaporkan perihal ini ke sebuah grup para lopan. Di saat itu diceritakan ciri khas anaknya begini, mainnya di mana, terus kejadian yang sebenarnya gimana sih. Ini semuanya diceritakan. Akhirnya dari cerita itu ada juga yang bercerita bahwa ada dua cece yang melakukan hal yang hampir sama, di mana karena Mbak Cece atau Cece itu terlalu asik main HP, ini kehilangan anak jagaannya. Jadi ketika anak jagaan hilang dan anak jagaan itu juga tidak melihat cecenya, akhirnya anak jagaan ini juga nangis kan kawan. Nah ini juga diceritakan oleh orang lokal. Nah ini yang menjadi ketakutan para majikan ketika melepaskan anak jagaan sendiri untuk dijaga oleh cecenya sendiri, kemudian dibawa ke taman yang ujungnya cece ini main sendiri, main bersama teman, kemudian ada juga yang main HP sehingga tidak fokus melihat anak jagaan atau anak majikannya. Nah ini yang membuat ketakutan dan diperbincangkan oleh para lopan. Dan akhirnya itu di-share dan kemudian sampai dibuat berita di sebuah situs online orang sini. Nah kenapa mereka menyebar, mereka membahas, biar si majikan ini tahu bagaimana perilaku cecenya kemarin di luar atau di taman tersebut. Tujuannya agar memberitahu dan memberikan didikan kepada cece agar tidak melakukan hal yang sama. Karena ditakutkan ketika sampai terlepas atau mungkin tidak ditemukan si anak jagaannya, ini takutnya fatal. Iya kalau ditemukan oleh orang baik, kalau ditemukan oleh orang jahat kemudian diculik, itu bagaimana kan kawan? Apakah cecenya ini bakal kena tuntutan? Tentu kena tuntutan kawan-kawan. Bahkan dia bisa dipenjara karena teledor dan akhirnya menyebabkan anak majikannya itu hilang. Untung aja loh kawan-kawan, itu ditemukan oleh orang baik. Apalagi anak jagaan ini adalah perempuan kawan-kawan. Iya kalau dia ini ditemukan oleh orang baik gak masalah. Kalau ditemukan oleh kungkung-kungkung yang hangsap itu gimana? Apa nggak kasihan? Jadi dari kejadian ini lain kali bagi kawan-kawan yang jaga anak kecil, tidak masalah Anda ngobrol, tetapi tetap mata harus tertuju sama anak jagaan. Jangan Anda kira nanti kalau dilepas anak jagaan nanti akan kembali lagi ke Anda. Itu salah besar. Ya, salah besar karena bermainnya itu bukan di rumah tapi di taman yang luas. Ketika kalau ada orang jahat bagaimana? Coba berpikir dari situ agar kedepannya tidak ada kasus yang sama. Sekali lagi kalau sampai majikan ini mengetahui kejadian yang sebenarnya, kalau seandainya mbaknya ini diputus kontrak dan kemudian majikan membuat laporan ke imigrasi, maka hati-hati. Anda visanya bisa dipersulit kembali walaupun Anda sudah cari majikan lagi. Kalau ada yang bilang, bohong, sekali lagi silakan Anda coba. Bahkan ketika Anda pamit balik ke Indonesia ya, kemudian Anda ini nanti cari majikan lagi padahal Anda sudah mendapatkan long service,
Anda bisa loh tidak turun visa hanya karena laporan dari majikan kalau sampean balik ke Indonesia tidak mau mencari majikan lagi dan sudah mendapatkan long service. Itu bisa loh kawan-kawan. Apalagi kasus yang terjadi kemarin, yaitu teledor terhadap anak jagaan. Jadi sekali lagi jangan mengabaikan apa yang disarankan oleh kawan-kawan yang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kawan-kawan, untuk kasus kemarin yang di sentral ya, entah itu Mbak Indonesia atau Mbak PL ataupun orang Cina sana, kejadiannya kan sekitaran pagi ya. Sekali lagi, kalau Anda membuat kesalahan 2 kali berarti Anda bisa dituntut oleh pihak MTR sana. Apakah berpengaruh? Sekali lagi bisa saja berpengaruh kepada visa Anda kalau Anda ini melakukan hal yang sama dan terulang-ulang lagi. Jadi sekali lagi mungkin pertama adalah peringatan, kedua ini adalah tindakan. Jadi hati-hati kalau Anda ini melakukan transaksi di MTR. Nah, apakah kemarin kemarin minggu itu kejadian Anda transaksi, sekali lagi tidak dicantumkan alasan itu transaksi atau bukan. Intinya adalah mengabaikan peringatan dari petugas MTR. Moga dengan kejadian ini, informasi ini menambah kehatian kita ketika melakukan aktivitas pelanggaran di negara ini. Karena sekali lagi akibatnya bisa fatal sama visa Anda, bahkan Anda nanti bisa mendapatkan deportasi karena sebuah pelanggaran kasus di negara ini, dan itu tidak hanya sekali, jadi berulang kali. Oke, semoga bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.